kadang saya kerja bisa di kamar kerja, lalu juga bisa pindah misalkan jam 2 suntuk ya ke sini gitu. Duduk sambil nge-laptop di sini, sambil ngeliatin beringin. Gitu. Jadi Ini beringin ya? Nah, jadi nggak suntuk lah ya. Kebetulan kan lagi di rumah ya. Kalau di kantor mungkin hanya di situ aja. Mumpung di rumah ya kita manfaatkan area-area untuk senyaman mungkin gitu aja sih. Ini kita belum masuk ke dalamnya nih Mas. Kemana dulu nih kita? Boleh kita lihat langsung masuk lewat Nah, living ini room. juga berkonsep kalau di Sumatera rumah panggung ya. Betul. Nah, kalau di Jepang juga Ya. rumah panggung juga. Kalau Jepang apa namanya kayak Apa ya nama Jepangnya ya? Elevated floor gitu. Ya intinya sih memang ngambil inspirasi dari Jepang sih kalau untuk Tapi deck sengaja ini. Mas ditinggikan memang karena gaya itu atau Betul. ada fungsi lain? Memang gunanya untuk itu sehingga waktu kita ada orang yang datang pun saat tidak harus masuk ke rumah bisa duduk-duduk di sini itu juga cukup nyaman karena ini halus banget dan Ini tukangnya doknya- langsung dari Jepara ya yang buat jatinya ini memang halus jadi kalau duduk tuh kita nggak akan sakit sih lututnya gitu. Iya. Dan ini tuh enak banget buat ngeteh atau Iya sih. sore-sore. Ini saya udah 1 jam di sini, enak banget nih, homey banget. Iya, di jadi sini. orang bisa di sini gitu. Untuk tamu-tamu yang tidak terlalu dekat ataupun yang hanya sebentar juga bisa dipakai, sehingga tidak perlu masuk rumah. Oh, oke. Tapi kalau untuk keluarga, sekalian kita buka sliding door-nya, wah enak deh jadinya bisa. Nggak ada batas ya, luar sama dalam gitu. Wah, ini seru banget sih. Kalau kalian di sini kalian bisa lihat tuh. Ini kayak deck ya. Betul, kayak deck ya, Kayak deck ya. sebutannya deck. Oke, nah ini kita kemana dulu nih Mas? Boleh? Apa? Living room dulu ya. Living room dulu. Nah, ini saya dari sini deh biar kelihatan nih. Living roomnya nih. Living room ini termasuk unik dan jarang ada ya di Indonesia kalau saya lihat ya, yaitu turun ya. Turun sekitar berapa senti ada? 60 Sama dengan senti. lantai di Betul, depan. Oh, kira-kira sama ya dengan enggak deh. Enggak. Masih lebih rendah luar, Mas. Sorry. masih lebih rendah Masih luar. lebih rendah paving blocknya. Jadi ini walaupun turun 60 sentian tapi masih lebih tinggi daripada di luar. Jadi kenapa living room kita ini bentuknya masuk gitu ya? Karena kan kita open space ya. Nggak ada batasan antara ruang makan dan ruang dapur. Dengan living room yang turun, kita membuat ilusi memang ini adalah ruangan yang berbeda. Gitu, sehingga kita juga tahu bahwa ini adalah tempat yang lebih nyaman, lebih private karena kita seakan-akan masuk turun gitu ya ke dalam sebuah ruangan yang berbeda walaupun sebenarnya open space ke semua. Jadi sebenarnya open space, cuman untuk membuat suasana ruang yang berbeda ya, dibikin lebih turun ya, Mas. Oke. Kita kemana lagi nih, Mas? Yang Ini living room. Kalau Ruang kerja mungkin ya. Ruang kerja kami sebetulnya sih bisa ruang santai juga, ruang baca juga ya. Dan ruang tamu kalau emang mau lenggahan sebentar gitu ya. Dan musola juga gitu. bisa sekalian sholat di sini. Jadi ini ruang serbaguna ya. Jadi kalau ada tamu bisa juga Bisa dipakai. juga. Sekarang Sediain satu. udah jarang yang bertamu ya, Mbak ya? Jarang. Jarang. pastinya jarang. Ini cuma ada satu sunbed di sini dan satu kabinet buat kerja ya. Oke, simple tapi multifungsi ini jadinya kerja. Dan Bisa. matahari di sini masuk banget. Ada 2 jendela ini, jendela besar. Jadi memang cukup. Ini ngadap ke timur ya, berarti ini dapat cahaya dari timur di sini. Terus di sini juga ada jendela ya, Iya. dapat cahaya juga kalau sore. Dan lihat dolar mininya ya. Nah Dolar iya, mininya kelihatan dolar banget dari mininya. sini, ha-ha. Ini bisa dibuka nih. Oh ini, Ya bisa. oke. Ya satu doang sih. Satu doang, Ah, oke. satu doang. Nah ini wah adem banget di sini. Tamu emang nggak ada sih ya, tapi kadang kecolongan kucing keluar masuk. Oh gitu. Sini. Ini aja akses kucing ya. Akses kucing. Nah ini dolar mininya nih, wah udah mulai tumbuh ya. Nanti semoga tahun depan nutup nih, bisa Katanya nutup. gitu ya, 2 tahun udah bisa tinggi banget. Furniture-nya pun sederhana ya, kita juga dari Jepara juga. Oh, Mungkin gitu, oke. kalau boleh nyebut Boleh, nama Mas, silakan. yang buat ya, bisa dilihat juga sih IG-nya Jati Antik Furniture. Cantik. Semua kursi
furniture yang dari Jati kami sama mereka. Oh gitu. Dan hasilnya bagus banget, harganya oke banget, dan pengiriman cepat dan sangat responsif. Jadi kami senang banget. Kayak sunbed ini ya, ini kan gayanya Jepang banget ya, dengan kaki bulat, terus ininya juga tegas gitu ya, hanya kotak aja. Ini sebenarnya kami lihat referensinya juga dari internet lah ya, tapi bisa dikerjakan dengan baik gitu sama mereka. Oh, ini berarti custom, Mas? Custom semua. Oh, custom. Nggak ada yang beli jadi, Mas. Termasuk ini? Iya, termasuk meja kerja ini pun kami juga. Ini kalau yang ini kebetulan saya gambar sendiri. Oh gitu. Saya gambar sendiri terus minta ke Jati Antik Furniture itu untuk dia buatin, dan hasilnya sih bagus. Dan kayu yang dipakai pun berkualitas juga. Jadi Kayu ini tua. bisa dibilang meja lemari ya. Jadi sebenarnya kayak lemari, ada rak-raknya juga, tapi bisa karena bukaannya besar di bagian sini ya. Iya, betul. Jadi bisa dijadikan tempat buat naruh laptop ya. Iya, benar. Oke, asik banget sih. Sampai kursinya juga, Mas. Kalau Di situ kursi juga? enggak. Kalau kursi kami beli jadi di Nagare. Tapi Jati juga ya, dan masih senada lah dengan warna hitam sebagai aksen rumah kami. Nah, kayak gitu ya. Memang furniturnya sangat dipilih ya, Mas. Betul. Di rumah ini ya. Semuanya harus kalau nggak kayu warna hitam ya. Nah, Iya. ini kamar mandinya mau di-share, Mas? Kamar mandi tamu ya, kamar mandi tamu. mandi yang bisa dipakai oleh tamu. Nah, ini kamar mandi tamunya aja keren. Iya. Oke. Simple lah ya, temboknya juga sama, masih pakai semen expose, namun kita pakai cermin bundar dari Jati juga. Ini untuk melembutkan lah ya, ada bulat, tidak semuanya sudut gitu. Terus yang banyak ditanya orang juga ini keramik ini. Padahal sederhana, 10 kali 40 cm sih, tapi lumayan mempertinggi ruangan ya, punya Belinya kesan. memang udah ukuran segitu, Mas? Iya, Atau dipotong lagi? memang ada Memang yang ada ya? ukuran segitu. Ada yang 1040, 1030 juga ada. 10 ya. Biasanya kan 10-30 ya, ini Betul. 10-40. Ada juga Nah, ternyata 1040. Nah, ini juga semen juga nih. Jadi ada aksen putih ya, putih sama hitam ya di sini Iya, ya. karena kalau kamar mandi kalian pengen tetap putih ya, supaya terang dan juga sama senada dengan wastafel dan Wastafelnya. juga toiletnya, sehingga harus ada kesenadaan lah putihnya. Oke, nah gitu teman-teman. Lantai semennya dilapisi lagi nggak? Kalau iya pakai apa tuh ada? Nah, saya udah mulai Boleh. ini munculin pertanyaan nih, tapi Iya. di komen nih. Betul. Nah, ini lantainya licin loh, asik Iya. banget. Lantai semennya betul pastinya sebelum jadi kan dicampur oleh floor hardener ya, supaya kuat, supaya nggak banyak retakan lah, karena kan pastinya banyak retakan kalau Dan pasir-pasir semen ya. expose. Betul. Lalu kita coating lagi, akhirnya ya sekaligus untuk mengkilapkan dengan poles marmer. Poles marmer. Ya, jadi Oke. kalau teman-teman lihat marmer yang suka dipoles tuh ya, supaya mengkilat, nah bisa juga dipakai di lantai semen expose. Oke. Ya, Ini untuk perawatannya sulit nggak, Mas? gampang Seperti ini. banget Apa ya. memang dari awal langsung bisa secakep ini, Mas? Enggak. Memang betul. Memang harus dipoles dulu sama marmer poles itu. Baru bisa seperti ini sih mengkilap. Ini setelah 6 bulan, 7 bulan masih meretain kilapnya sih, Mas. Gitu ya. Iya, Makin lama makin kilapnya makin muncul ya, Mas? Ya. Jadi nanti paling kita cuma pel biasa seperti lantai pada umumnya. Oke, nah ini kalau mau lihat perbedaannya ya. Ini lantainya, yang bawah tuh yang atas dindingnya tuh. Jadi beda, mengkilatnya beda. Betul. Kalau dinding dan lantai memang kami campurannya agak beda, karena kita emang minta untuk dinding agar lebih muda daripada lantainya sih. Pengennya lantai lebih gelap. Biar lebih terlihat lebih luas ya, Mas ya? Ya betul, lebih luas dan lebih seimbang orang lihatnya ya. Yang gelap emang harus lebih di bawah daripada yang di atas. Nah, ini ruang, kita saat ini sedang berada di ruang makan. Ya, ruang makannya sederhana juga sih, tapi ini juga kami custom semua. Oh, oke. Baik meja maupun kursinya. Di Jati Antik Furniture juga. Nah, ini yang tadi kami bilang desain Japandi ya, karena kursi-kursinya Skandinavian sekali ya. Kalau ya kursi-kursi yang dijual di Scandinavian store lah ya. Tapi di sini nggak ada, hampir nggak ada ya, atau bahkan nggak ada ya furniture yang berwarna putih, yang khas. Biasanya kan ada Skandinavian tuh warna-warna terang seperti itu. Betul. Nah, di sini hitam. Nggak, Kan? nah, yang kita pakai sebenarnya aksennya si Japandi itu yang warna hitamnya benar, karena
temennya kita kayunya kayu jati natural, which is kan nggak terang ya, tetap agak gelap. Betul Mas. Okay. Kalau Japandi kan sebenarnya terang. Yep. Di sini bukan terangnya yang Japandi yang kita ambil, tapi hitamnya Jadi sebagai aksen. kombinasinya ya, Iya. desain bentuknya ya. Yang agak unik sebenarnya mejanya nih Mas. Kalau Mas Jonda lihat kakinya ada 6. Kakinya ada 6. Oke, kita lihat. Nih. Ya, ini dari besi silinder ya. Yang desainnya juga saya cari referensi juga sih dari internet gitu ya. Dan Ini custom juga, Mas? Custom juga. Oh, oke. Custom di Jepara juga, Jati Antik Furniture itu. Dan menurut saya hasilnya sangat-sangat bagus karena rapih dan kuat ya. Dan ini sesuai banget sama sketsa yang kami sampaikan ke pembuat pengrajinnya. Biasanya referensinya dari mana, Mas Lukman atau Mbak Ida? Kita nggak ada referensi khusus, namun kita lihat aja sih, cari-cari yang kita pengenin. Misalkan meja makan yang oval gitu ya, let's say. Akhirnya keluarkan beberapa desain-desain. Nah ini kita campur-campur lah yang kita pengen gimana, dan akhirnya kita memutuskan begini, dan ada aksennya ini ya, kakinya itu. Iya, biar lebih kokoh ya. 4 kesini itu ada yang kami suka juga dari browsing, akhirnya kita buat sketsanya begini. Jadi ini besi ya? Ya. Lalu kita ngarah ke dapur. Nah, biasanya kalau dapur nih istri nih, nyonya yang lebih ngerti nih. Saya akan share tentang dapur ya. Ini kalau overall kita punya 2 bagian nih. Bagian utama itu kabinet dan meja kompor. Lalu kita punya ini islandnya. Kalau island itu kan biasanya ya buat kita bikin kopi atau mau duduk-duduk barengan di sini ya. Terus kalau untuk masak sih kayak kita emang nggak terlalu banyak perintilan yang ditaruh di sini. Thanks to kabinet ini karena emang luas banget dan kita punya storage banyak sebenarnya. Bahkan ini belum kepake semuanya. Mbak, memang serapih ini setiap harinya? Setiap hari serapih ini. Oke. Oh gitu. Karena emang kita idealnya pengen kayak gitu sih. Oh gitu. Jadi ketika emang ada bumbu dapur apa, kita masukin ke dalam lemari. Itu aja sih. Boleh Mbak dilihat sedikit penataannya? Berantakan Nah ini jadi jangan bilang, oh dapur nggak dipakai kali ya. Nah ini berantakannya di sini. Berantakan sebetulnya. Iya. Berantakannya diumpetin. Berantakannya diumpetin. Biar makin semangat buat masak-masaknya ya. Betul sekali. Oke. Nah Dan itu. di sini juga kita masih punya storage. Ini ada storage-nya juga ya? Lebih berantakan lagi. Lebih berantakan lagi. Jadi nggak usah dibuka ya teman-teman ya. Nah ini ada microwave ya. Microwave warnanya hitam. Appliance-nya ini Oke. kita pilih semua warna hitam supaya sesuai dengan konsep look yang kita pengen itu ya, Japandi itu ya. Jadi bagian Japandi yang sisi hitamnya itu kita pengen tonjolin di sini juga gitu. Dulu pas bikin kitchen cabinet ini, beli appliance-nya dulu atau bikin dulu? Udah milih appliance-nya yang mana, tahu serinya yang ukuran. mana, jadi kita kasih ke ini ke arsiteknya dan desainer interiornya. Jadi tinggal ngefitin aja pas ketika Tinggal udah dipasang barangnya ya. datang gitu. Karena ini kan juga bolongannya pas banget ya Iya betul. di dispensernya ya. Ini dispenser loh teman-teman ya. Sebenarnya pengen supaya kerja seamless aja sih jadinya. Nggak ada barang-barang yang menonjol atau berantakan keluar gitu ya. Karena kan mungkin saya nambahin tadi kalau misalnya rumah itu apa sih buat kita? Sebenarnya untuk mendukung gaya hidup ya. Jadi gimana caranya supaya betah semua kerjaan, semua kegiatan itu juga gampang gitu jadinya. Gampang dan nggak dianggap menyulitkan lah. Mendukung kegiatan homeowner ya. Jadi harus mendukung dan memang senyaman mungkin ya rumah. Karena memang apalagi saat ini ya kita di rumah terus gitu. Ya, di rumah terus, benar-benar di rumah. Ini kayunya jati juga, Mas. Kalau furniture jati, untuk yang kursi-kursian jati, tapi kalau untuk yang kitchen set ini enggak. Ini kulitnya aja jati. Oke. Dalamnya itu plywood ya. Oke. Nah, ini unik banget. Ya, ini juga beli di tempat yang sama kami, Jati Antik Furniture. Terus ada colokan juga nih di. Iya, itu biasanya kita nyolok untuk rice cooker ataupun air fryer gitu. Tinggal nyolok dari bawah. Nah,
Biasanya kalau dengan arsitek mereka sudah tahu tuh titiknya mana aja sih. Benar, itu dibantu banget sama arsitek. Kalau enggak, pasti kita juga bingung waktu nentuin tetap colok. Oke, ini backsplash-nya kaca nih saya lihat. Iya betul, kita selalu buka. Kita nggak punya backsplash, kacanya kita buka. Ini termasuk adalah ruangan 1,5 meter yang sebagai keliling rumah itu. Ini bolong loh ya teman-teman. Iya. Saya lihat, kelihatan nggak? Ya, bolong. Bolong. Nah. Dan Jadi, ada pintu juga. Heeh. Di sini ada pintu untuk kita ke area servis di belakang. Nah, ini Ya. boleh dilihat ya Mas. Boleh, silakan. Oke, nah ini area servisnya di belakang. Jadi udaranya bisa langsung ngalir ke situ ya. Betul, betul. Kita nggak perlu exhaust juga. Nggak ada Iya. cooker hood-nya juga di situ. Oke, sebelum kita ke atas nih Mas, saya mau ngasih lihat ini nih. Backyard. Backyardnya, aduh enak banget nih sini. Saya tadi sudah pengen tiduran aja nih di sini. Ngaso-ngaso, Ini ada iya. ngaso-ngaso nih. Memang seperti ini Mas, setiap harinya nih. Iya, kita kan kantor itu kan lumayan intens ya. Jadi kadang-kadang kita ganti-ganti tempat. Kadang saya kerja bisa di kamar kerja, lalu juga bisa pindah misalkan jam 2 suntuk ya ke sini gitu. Duduk sambil nge-laptop di sini, sambil ngeliatin beringin. Gitu. Jadi Ini beringin ya? Nah, jadi nggak suntuk lah ya. Kebetulan kan lagi di rumah ya. Kalau di kantor mungkin hanya di situ aja. Mumpung di rumah ya kita manfaatkan area-area untuk senyaman mungkin gitu aja sih. Atau saya mulai ini ya Mas, ini enak banget saya di sini aja deh berdiri ya. Ini saya kasih lihat ininya nih. Akses dari yang fasad tadi ya. Nah, nembusnya ke sini. Langsung ke taman ini. Saya ngadem dulu Mas di sini. Silakan, Mas. Emang lagi jam segini enak sih. Ini enak banget beneran di sini, ada karena kebuka atasnya. Tuh ya. Bukan ini ada pertanyaan dari Nenitri. Lorong di luar melingkari rumah berapa senti? Maksudnya gang tadi ya? Berarti? Iya, 1,5 meter kira-kira 1,5 Mbak meter Netri. Dan di bawahnya kita tebarin batu split aja. Oke. Supaya menghindari rumput pada tumbuh juga ya. Jadi kita ini ya? Iya, lapisin pasir, terus diambrukin batu split. Jadi selain biar nggak becek, nah bisa Betul. Dan biar rumput nggak tumbuh gitu. iya, efeknya pun jadi kayak taman Jepang ya, kayak taman Zen walaupun ini bukan pasir. Nanti mungkin di sini itu ya Mas, kasih pasir putih ya. Iya, itu kalau mau jadi taman Zen beneran. Nextnya ya. Nah, ini ada pertanyaan, top table kitchen pakai bahan apa? Oh, table kitchen-nya kita Tadi marmer ya Mbak atau apa? Marmer, betul. Kariseri. Lihat dari jauh nih. Namanya Armani Turkish Armani Grey. Kalau di ini kita sama Granity Marble, ada juga sih di Instagram. Kita pilih yang warnanya abu-abu dan ada guratan putihnya supaya masih senada. Oke, saya coba ya, deketin ya, ini ya. Asik ya, masih senada dengan semennya ya. Betul. Namun memang kalau marmer konsekuensinya adalah begitu kita habis masak, ada air yang membekas tuh harus segera dilap. Karena kalau enggak dia cepet banget nyerap dan Pori-porinya membuat ya. warnanya sedikit berubah. Pori-porinya Jadi besar, ini kalau teman-teman lihat masih kinclong karena kita benar-benar selalu lap. Ini Iya, bikin rajin dan olahraga. Apa kita di sini dulu ya sebelum kita ke atas ya? Nah, ini pertanyaan tips buat unfinish buat lantai sama tembok. Tipsnya ya, kalau mau buat tembok sama lantai yang unfinished sih, sebenarnya kita lapisin lagi sih dengan coating lah ya sebenarnya ya. Diusahakan sih dengan coating yang tadi itu coating transparan itu. Kalau tembok bisa pakai aquaproof, kalau lantai bisa dipoles sama polesan marmer. Nah, tadi kan juga cerita ya, bisa berhemat nggak sih kalau nggak pakai cat gitu kan? Ternyata juga harus dilapis Ternyata juga. tetap harus dilapis walaupun catnya bukan cat yang berwarna. Jadi kurang lebih sama aja Mas? Sama sih sebenarnya. Atau bahkan lebih mahal? Pengalamannya gimana? Enggak lebih mahal tapi ya sama lah. Sama ya? Oke. Nah, terus luas tanahnya berapa? Tadi udah ini ya di awal 250 ya? 250 untuk 250, tanah. luas bangunannya 200. 200 ya. Oke.
Oke. Ini kan nggak jauh dari jalan ya? Ya. Itu untuk debu-debu itu seperti apa ya, Mas? Ya. Nggak terlalu Standar ya, standar. Dulu kalau dibandingin ke kita pernah tinggal di rumah sebelumnya ya, berkurang banget sih. Oh gitu? Iya, yang benar-benar di depan jalan itu debuan banget. Kalau sekarang standar. Kita soalnya masih di belakang satu rumah lagi. Belakang satu rumah ya. Apa karena ngaruh juga? Karena ada raise levelnya itu meningkat? Mungkin ya, saya malah belum kepikiran itu sebabnya, Mas. Karena Bisa debunya juga. nggak ketiup Iya. angin, mungkin itu juga. Nggak langsung ke atas gitu ya. Karena kita Nah, ada pikiran buat pakai wallpaper nggak, Mbak? Wallpaper sekarang belum ya. Karena kebetulan konsep yang kita pengen itu udah terwujud dengan ya yang seperti ini yang sekarang udah ada gitu. Kalau wallpaper juga seperti apa nggak kebayang jujur. Tapi itu wallpaper itu buat teman-teman yang mungkin ya mau mengadopsi desain seperti ini atau mau coba-coba dulu, itu mungkin bisa salah satu solusi ya. Jadi kayak misalnya di rumah kan susah, tapi kalau udah dicat di semen expose kan udah sulit ya. Cuman kalau misalnya mau saya mau ganti bata expose gitu, tampilannya kayak apa sih? Kan ada beberapa wallpaper ya yang motifnya bata expose gitu ya. Ya udah coba dulu dipasang misalnya. Oh ternyata cocok, mau ganti yang aslinya, silakan gitu. Itu salah satu solusi aja. Untuk lantainya semen biasa atau campuran, Mas? Dan di coating juga? ya semennya biasa sih, semen 3 roda yang kalau kita pakai karena kita pengen lebih gelap. Tapi ada campuran pasir putih, ada campuran floor hardener juga, dan ada di coating juga setelah itunya. Nah, untuk kusen menggunakan kayu apa ya? Terus cukup di pelitur atau gimana? Iya, kusen ini dari kayu jati dan di peliturnya pelitur transparan. Ya 3 kali tapi Mas di 3 peliturnya. kali? Oke. Karena menurut ahlinya ya dari Jepara memang harus 3 kali kalau mau tahan bertahun-tahun. Let's say 3 hingga 5 tahun lah kata dia gitu ya. Nanti tinggal diulang lagi. Berarti tiap 3 tahun nanti akan Kita lihatlah hasilnya ya gimana. Kalau misalkan 3 hingga 5 tahun itu katanya tahan gitu ya. Ya maka bagus lah ya. Kalau enggak ya dicat lagi, cuma mungkin nggak perlu 3 kali ya, cukup selapisnya aja. Awalnya sih ini 3 kali lapis. 3 kali ya untuk semua berarti ya? Untuk semua kita lapis 3 kali. Terus budget berapa? Nah, budget berapa Mbak? Apa nih budget yang mana nih? Bikin sliding door. Ini Iya, sliding door ini ya kalau ngomongin budget ya mungkin kita kasih hint aja kali ya bahwa di sini memang jati itu harus dicari yang kuat dan tua ya, yang dan udah di oven ya, sehingga kayunya itu bisa tidak bengkok, lurus, dan juga kuat lah ya terhadap cuaca gitu, walaupun kita coating juga. Budgetnya sih sebenarnya termasuk yang agak lebih tinggi sih dibandingkan kayu yang lainnya, ya karena memang kayu yang lebih tinggi juga. Karena ini panjang ya kayunya ya. Panjang 3 meter tanpa jeda, jadi tinggi banget. Tinggi, terus kalau bukan kayu jati mungkin tadi Mas Lukman udah sempat nyoba ya? Iya, pakai kayu kampar, nyoba, bukan buat sampai pasang semua sih, satu gitu ya, tapi nggak kuat, dia akan letot gitu. Nah itu yang di depan juga jati tuh ya berarti ya? Iya, profil ya, profil yang itu adalah profil kamar kerja ya, fasadnya ada kayu jatinya dan juga untuk yang di situ. Alternatifnya apa Mas Lukman kalau misalnya budgetnya lebih minim ya? Mungkin bisa pakai kayu bengkirai, tapi mungkin tidak secantik jati ya, urat-uratnya gitu, kayu bengkirai. Sama tapi harganya Mas. Oh gitu? Ya nggak beda jauh lah. Atau yang lebih mahal lain kayu ulin, itu lebih kuat lagi, mungkin bisa lebih lama tuh tahan lamanya. Buat tapi outdoor lebih pas ya? Iya betul, tapi kalau gelap betul, hitam kayu ulin. Kalau jati kita masih bisa ngelihat sedikit kuning orange-nya gitu, yang kita anggap lebih hangat lah gitu. Di pilihannya banyak ya, kita punya banyak pilihan nih di tropis ini. Betul. Nah, terus lantai teras materialnya apa? Masih tak sama ya tadi ya? Jati ya, Jati. Deck, itu decknya pakai kayu jati di
dipasang apa lurus-lurus gitu. Cuman dia ada treatment khusus ya Mas? Karena dia lebih mengkilat gitu? Atau sama? Enggak, cukup di coating 3 kali tadi dengan coating sama ya dia? transparan. Iya. Karena ini kan agak beda ya, tapi teksturnya yang Mungkin karena apa ya? Enggak ada perbedaan. Semua kayu jati seperti itu. Slidingnya juga sama. Karena lebih muda lah kalau lihat di. Saya nggak tahu gimana apa Mungkin karena pemilihannya. dia mendatar dipasangnya jadi mataharinya lebih terang kali ya Mas ya. Oke. Tapi sebenarnya sama kok mereka. Tapi memang tekstur kayu ya Iya. random. Ada yang terlihat lebih muda kelihatan deh. Betul. sini. Ada yang tua, ada yang tua, ada yang muda. Kebetulan itu yang dapat yang lebih muda. Oke. Tapi Jadi nggak ada lebih perbedaan. terang ya. Dalam treatment nggak ada perbedaan. Lampunya hampir tiap ruangan ada ya. Ada. Oh, ya. Lampu sih kita juga punya beberapa aksen ya, jadi bukan hanya lampu dari langit-langit saja, tapi kita juga punya kayak beberapa desk lamp. Ini bisa buat Ada desk lamp juga. Wah, Buat baca, itu ada yang unik juga tuh di ujung sana tuh. buat ambience, jadi supaya nggak flat ya. Ruangannya. Kalau lampunya sendiri pakai lampu yang kan udah banyak juga nih lampu yang smart lamp itu. Oh Belum ya? switch biasa aja. Tebal kaca pintu dan jendela berapa 8 milimeter? 8 mili ya. Biar tahan angin, air dan hujan dan lain-lain. iya 8 mili 8 mili ya. supaya tebal. Apakah di living room ada floor drain-nya? Ada. Oh, floor drain nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Buat ya nanti kalau ada air ya dikuras. Nanti Dipel dikira aja. WC. Nggak ada floor drain-nya. Nggak ada. Semoga nggak ada air. Tapi aman ya, Mas, nggak ada banjir segala macam ya. Aman. Tadi yang saya bilang hujan deras itu paling ya cuma gemericik bisa masuk sini gitu loh Mas. Maksud saya tuh kan Rembes ya? Ketika kena angin gitu aja sih. Tapi itu pun kalau anginnya kencang sekali. Kalau nggak berangin aman. Oh, itu oke. Di sini ya rembesnya ya? Berarti dari luar. Ya ini kalau Gitu, anginnya bener-bener badai banget sih. Kalau hujan biasa sih enggak. Bahkan nggak sampai deck kalau hujan biasa. Oh gitu. Tapi kalau bener-bener lagi angin aja bisa masuk ke relnya kan ada. Karena ini kan tidak tertutup sempurna kayak kalau kita pakai aluminium kan. Ya tapi itu adalah ininya sih. Pro and cons lah yang akhirnya kita tetap ambil gitu. Karena bukan aluminium dia nggak bisa di seal ya, Mas? Betul sekali. Sealnya hanya kita pakai apa nih Mas? Ya nih contohnya nih untuk Oh, oke. cuma Debu aja ya? supaya debu debu. aja. Oke. Mbak kita Mbak. Mungkin boleh ke atas Ke atas ya? Boleh. Wah, ini udah mau 1 jam tapi kayaknya bakal lebih nih teman-teman. Nggak apa-apa nih. Ya ini tangganya pun juga sama dari kayu jati. Pegangannya juga sama. Nah kalau di lantai 2 berbeda ya. Karena lantainya tidak lagi kita semen expose, melainkan kita oke. pakai vinil. Pakai vinil ya? Vinil yang menyerupai motif kayu. Kenapa kita pengen ini? Karena ini areanya lebih private sebenarnya kan. Ada kamar, ada tempat kerja dan tempat belajar. Sehingga kita pengen lebih hangat juga sih dan anak-anak juga lebih empuk ya. Kalau nauzubillah terjatuh atau apa ke lantai gitu, ini nggak akan mecahin barang sih. Oh gitu. Lantainya lebih empuk.